Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita bertemu kembali hari ini. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh ada kembali di bulan yang baru. Dan kita bersyukur karena Tuhan menghantar kita sampai dengan hari ini. Ada banyak hal yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu hari ini mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Mari bawa seluruh hidup kita. Mari bawa syukur kita, bawa penyembahan kita. Hari ini Tuhan mau melawat dan memberkati kita lewat ibadah ini. Mari saja kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan, naikkan syukurmu bagi Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami. Kebaikan demi kebaikan-Mu. Dan ini pujian pengagungan kami bagi-Mu Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita buka suara kita, mari naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh sangat baik. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami. Sebab itu kami mau bersyukur selalu bagi-Mu Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami.
Dan kami bersyukur karena kemurahan demi kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada lagi di bulan yang baru. Kami ada lagi di pagi hari ini. Tuhan, kami menikmati semua kebaikan-Mu yang mengantar kami sampai dengan saat ini. Pagi ini Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, kami membawa seluruh hidup kami. Kami mau memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Kami mau dilawat lagi pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu dan dalam perjamuan kudus di hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang ada di tengah-tengah kami saat ini. Engkau yang akan beracara di tengah-tengah kami, memimpin menyertai ibadah ini dan memberkati ibadah ini. Kami berdoa kiranya Tuhan, ibadah ini akan mempermuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi hidup kami. Karena itu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami pertaruhkan jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pimpinan tuntunan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di pagi hari ini. Mari semua yang percaya berkata, amin. Kita bersyukur hari ini, karena Tuhanlah kekuatan dalam hidup kita. Dia membuktikan kekuatannya sampai hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah dan kita yang ada di sini, kita dilindungi, disertai oleh Tuhan. Karena Dia kekuatan, Dia kota benteng, Dia perlindungan kita. Mari bersukacita memuji Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau perlindungan kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan pertahananku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah akan meninggalkan hidup kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan mau memberkati kita lagi hari ini, pagi ini lewat kebenaran firman-Nya. Mari buka hatimu dan izinkan Tuhan berbicara memberkati kita. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Juru
selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau juru selamatku. Tuhan Kau setia padaku. Yang kami pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada, dan sebagaimana kami ada, dan kami boleh tetap dalam ibadah kepada Tuhan, dalam iman kepada Tuhan, itu karena anugerah Tuhan semata-mata yang menyertai kami dari waktu ke waktu, melewati hari-hari yang begitu luar biasa. Dan kami pun luar biasa merasakan kehadiran Tuhan, sehingga kami boleh tetap tegak berdiri, dan kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan yang telah berjanji dan Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Dan kami tetap berpegang teguh
teguh kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami, Engkau akan terus menyertai kami pada hari-hari yang akan kami lalui. Menikmati akan kebersamaan dengan Tuhan. Dengan kuat kuasa kasih karunia-Nya yang ajaib. Sehingga kami boleh tetap terus setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan inilah pagi yang luar biasa juga kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Masing-masing walaupun di rumah kami tahu kami ada dalam hadirat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami membutuhkan akan lawatan Tuhan. Lawatan-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Karena kami bersyukur Tuhan bahwa kami selalu diberi kekuatan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini juga kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Urapi jemaat-Mu, urapi juga hamba-Mu Bapa, supaya kami semua menikmati kehadiran-Mu dan kami menikmati lawatan-Mu. Kami boleh bersuka cita selesai daripada ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan akan sisa waktu ibadah ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan, khususnya firman Tuhan dan juga perjamuan yang akan sebentar kami peringati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudara semua yang bisa mendengarkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita boleh mengingat kembali pada waktu minggu yang lalu, di mana Ibu Gembala menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan di mana dalam kebenaran firman Tuhan disampaikan, itu mengenai iman yang pribadi. Jadi di tengah-tengah situasi dan kondisi sekarang yang masih berkembang begitu rupa dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang, yang kita tahu dan kita percaya bahwa hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin dekat, karena tanda-tanda sudah begitu nyata, adalah hari-hari yang semakin sukar bagi orang yang percaya maupun juga bagi mereka yang tidak percaya atau belum percaya. Dan kita tahu bahwa di dalam semua itu sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Dan untuk itu kita bersyukur. Dan karena kita tahu bahwa semua akan terjadi, maka kita tahu dan percaya bahwa itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kalau pagi hari ini saya ingin membawa saudara-saudara lebih dalam lagi. Iman yang pribadi yang seperti apa yang bisa akan membawa kepada kita dalam hidup yang penuh dengan tantangan ini, dan akhirnya kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman yang seperti apakah yang Tuhan inginkan kita miliki? Iman yang seperti apakah yang Tuhan mau kita pegang, saudara-saudara, supaya lewat semua hal-hal yang akan terjadi ini, kita akan tetap setia berpegang sampai akhir hidup kita. Dan sampai kalau tidak hidup kita masih ada, sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Kita diketemukan oleh Tuhan, tetap tinggal setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini iman seperti apa. Rasul Paulus memberikan kepada kita satu contoh iman yang seperti apa yang akan bisa membuat kita bisa bertahan lewat segala persoalan-persoalan yang ada. Lewat segala kesulitan-kesulitan yang ada. Lewat segala barangkali penderitaan-penderitaan yang ada. Yang harus kita lewati. Iman yang seperti apakah yang bisa membuat kita tetap bertahan. Rasul Paulus memberikan contoh kepada kita dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Bagian yang C saja. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hanya iman yang bekerja oleh kasih, kata Paulus. Apakah artinya iman yang bekerja oleh kasih? Seorang komentator daripada Alkitab mengatakan, Josh Benson mengatakan, iman yang bekerja oleh kasih adalah satu iman yang diberi energi kasih. Iman yang diberi energi kasih, mempunyai dasar-dasar kasih.
Jadi bukan iman yang biasa, bukan iman yang rombongan, bukan iman yang karena turunan, bukan iman yang tak kala waktu kebersamaan KKR luar biasa saudara memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Tetapi tak kala saudara sendiri, tak kala saudara harus menghadapi tantangan, tak kala saudara harus menghadapi penderitaan. Nah saudara-saudara, di situ Paulus mengatakan hanya iman yang dimotori atau digerakkan atau yang mempunyai energi kasih yang akan bisa membuat orang-orang tetap bertahan. Lebih jelas lagi Paulus mengatakan di dalam kitab 1 Korintus 13. Mari kita baca coba 1 Korintus 13 ayat yang kedua. 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Ayat yang kedua bagian yang ke C. Ya kita ke bagian B, maaf. Kita membaca. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah saudara-saudara, di sini Paulus menegaskan kembali lebih jelas lagi, iman yang sempurna pun tidak akan berguna. Apa artinya tidak berguna di sini? Artinya iman yang tidak mempunyai energi kasih, yang tidak mempunyai dasar kasih, itu akan menjadi tidak berguna ketika menghadapi penderitaan, tantangan hidup yang begitu rupa, sehingga iman ini akan menjadi tidak berguna. Artinya lemah begitu saudara-saudara. Nah, oleh karena itulah Tuhan menghendaki pada pagi hari ini kita belajar lebih mendalam. Di tengah-tengah kehidupan kita yang hari-hari mendatang yang kita percaya ini adalah hari-hari penantian Tuhan akan segera datang kembali. Karena tanda-tanda sudah begitu nyata. Ada banyak hamba-hamba Tuhan membicarakan hal ini. Tapi saudara-saudara dikasihi Tuhan, yang ada kita harus bersiap sedia. Karena memang waktunya sudah sangat dekat. Karena tanda-tanda yang diberi oleh Tuhan, di mana kita bisa melihat tanda-tanda itu sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah terjadi dan sudah terjadi. 1, 2, 3, semua, saudara-saudaraku, semua itu memberikan tanda-tanda kepada kita, sehingga kita harus mau tidak mau kita bersiap-siap. Untuk itu mari kita menintrospeksi diri kita. Seperti apakah iman kita? Apakah iman yang kita miliki adalah iman keluarga? Apakah iman yang kita miliki adalah iman tak kala kita hanya berkumpul bersama-sama saat berdoa, kita menggebu-gebu, kita berteriak, Tuhan terima kasih, Tuhan kami percaya bahwa kami akan menghadapi semua itu. Tak kala saudara sendiri, seperti yang dikotbahkan kemarin oleh Ibu Gembala, tak kala saudara harus sendiri menghadapi akan persoalan yang saudara harus hadapi. Saudara, iman yang saudara miliki harus memiliki kualitas seperti ini. Iman yang mempunyai dasar kasih. Nah saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tokoh yang luar biasa. Tokoh itu ada dalam kitab Perjanjian Lama. Tidak asing lagi, tokoh yang luar biasa ini adalah satu yang kita kenal sebagai Abraham. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat apa yang kita bisa dapat daripada kehidupan Abraham. Kita akan mencoba membuka kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1. Ya saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini semua tentu menyita banyak waktu, tetapi kita sudah tahu bagaimana akan cerita ini berakhirnya, di mana di dalam perikop ini dalam pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19 itu menceritakan bagaimana iman Abraham diuji. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Tuhan perlu menguji iman Abraham? Memang Abraham sudah mengalami, memang Abraham beriman kepada Tuhan. Tak kala dia dikatakan disuruh oleh Tuhan, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan keluargamu, pergi ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Dia nurut tinggalkan keluarga. Dia nurut tinggalkan tanah tempat di mana dia ada pada waktu itu. Dia tinggalkan itu semua dengan iman bahwa dia akan memiliki tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi dia.
Tuhan berjanji kepada dia untuk diberi anak. Itu juga Abraham mengalami bahwa Ishak diberikan kepada dia. Nah saudara-saudara sekalian itu kasih Tuhan, itu yang luar biasa. Memang iman Abraham memiliki iman yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, Tuhan bilang belum cukup iman Abraham. Makanya Tuhan perlu menguji akan iman Abraham. Bagaimana cara menguji iman Abraham? Langsung kepada satu poin yang begitu Tuhan inginkan. Ini yang akan menjadi satu standar bagi seluruh iman yang ada. Bagi anak-anak Tuhan. Bagi kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba lihat, iman yang Abraham miliki seperti apa. Saudara-saudara, kita membaca dalam ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Dikatakan di sini, setelah semua itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya. Ia memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, dalam ayat 1 sampai 3 ini kita melihat ada perintah Tuhan kepada Abraham. Perintah ini kemudian yang dikatakan bahwa Abraham harus membawa anaknya Ishak itu ke tanah Moab, ke sebuah gunung untuk diapakan? Untuk dijadikan korban kepada Tuhan. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini awal Tuhan mencoba Abraham, menguji iman Abraham. Abraham tahu bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Tuhan berfirman kepadanya melalui anak ini dan keturunan melalui anak ini, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Engkau akan memberkati seluruh dunia. Saudara-saudara dikasih Tuhan, itu tuh Abraham pegang. Tapi hari itu ketika Tuhan berfirman kepadanya untuk membawa Ishak menjadi korban bakaran di atas gunung, di tanah Moab. Saudara-saudaraku, apakah Abraham berbantah? Tuhan, engkau sudah berjanji. Tuhan, engkau sudah begini, begitu. Itu anak satu-satunya. Yang lain sudah kuusir. Anak dari gundik-gundikku sudah kuusir. Tinggal satu Tuhan semata wayang. Masa engkau akan minta? Apakah Abraham berkata begitu? Tidak ada ayat seperti itu. Abraham percaya kepada Tuhan. Abraham beriman kepada Tuhan. Iman yang luar biasa ini dia buktikan. Tidak berbantah. Tidak menunggu waktu. Esok harinya segera dia berangkat. Iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang seperti itu. Iman yang taat mutlak. Tidak ada komentar apa-apa. Inilah satu sikap kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki iman seperti ini. Iman yang tidak pernah bertanya-tanya tentang firman Tuhan. Alkitab firman Allah tidak untuk diperbantahkan. Tapi Alkitab firman Allah untuk ditaati. Sebab iman kepada firman Tuhan adalah iman di mana Alkitab berkata, tidak ada yang pernah gagal. Sudah terbukti dari waktu ke waktu. Kita tidak tinggal pada zaman Abraham. Tapi kita tinggal pada zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di mana segala peristiwa sudah terjadi. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya dan amin, dan selalu terjadi. Sebagaimana yang dikatakan akan terjadi. Jadi iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang mempunyai ketaatan tanpa pamrih.
Tidak berdalih. Pokoknya taat. Firman Allah kata apa, dia ikut. Saudara, ini satu hal. Lebih jauh. Lebih jauh apa yang dikatakan terjadi. Kita lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita lihat ya. Ayat yang keempat kita lihat sebentar. Saya kehilangan satu catatan, satu kertas lembaran. Oke, kita ayat yang keempat kita baca. Pada hari yang ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatan kepada tempat itu dari jauh. Pada hari yang ketiga. Jadi perjalanan Abraham ke tanah Moab, ke sebuah gunung yang akan di mana tempat Ishak akan dipersembahkan adalah memakan waktu 3 hari. Nah, waktu 3 hari ini merupakan ujian yang sangat berat. Karena dia harus berjalan bersama dengan Ishak. Waktu, tiap hari dia melihat Ishak. Tiap hari ia melihat Ishak. Dia bersama dengan Ishak, anak tunggal satu-satunya yang dikasihinya. Bukankah itu satu pergumulan? Tuhan tidak cukup pada saat pertama saja. Tetapi dia mau melihat apakah Abraham lewat waktu itu tetap berpegang teguh dan beriman seperti pada awal. Waktu menguji. 3 hari yang berat. Tapi Abraham tetap berjalan. Abraham tidak mundur. Abraham terus maju melaksanakan firman Tuhan. Walaupun dia sangat berat, tiap hari dia melihat Ishak yang sebentar lagi dia akan korbankan di atas Gunung Moria. Tapi saudaraku, Abraham tidak mundur. Selangkah pun dia tidak mundur. Sehingga sampai di tujuan itu. Inilah iman yang kita percontoh. Ketaatan mutlak kepada firman Tuhan. Kedua, waktu yang begitu panjang, 3 hari kebersamaan. Iman yang tidak pernah luntur oleh waktu. Imannya tidak pernah luntur oleh keadaan. Walaupun hari-hari itu mungkin Ishak berbicara kepada dia. Itu merupakan percobaan-percobaan untuk melemahkan Abraham barangkali. Karena tidak mungkin mereka tidak berbicara sepanjang perjalanan. Oh saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Waktu yang merupakan ujian daripada iman Abraham. Tapi Abraham tetap jalan terus. Ini juga yang harus kita lakukan. Di tengah-tengah kehidupan saat ini yang tidak semakin mudah. Kita harus tetap berpegang teguh kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa dia tidak pernah membiarkan kita. Kita pegang teguh firman Tuhan. Jangan mundur selangkah pun. Di tengah-tengah keadaan bagaimanapun. Ada godaan, ada cobaan, ada. Oh saudara, mungkin persoalan-persoalannya semakin berat. Tapi Abraham tidak mundur. Tetap pegang teguh pada janji Tuhan. Abraham maju terus karena dia tahu dan dia berpegang kepada janji daripada Tuhan. Janji yang tidak pernah diingkari oleh Tuhan. Dia sudah alami itu. Dan sepanjang hidup kita tahu. Saudara dan saya banyak mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai hari ini. Dan kita tidak bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Ingat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Pengalaman-pengalaman saudara berbicara bagaimana kasih dan janji Tuhan. Itu selalu ya dan amin. Perlindungannya tidak pernah terlambat untuk menyertai saudara dan saya. Nah saudara, kita melihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga yang dikatakan di dalam ayat yang berikutnya. Ayat yang
9 dan 10. Ya. Ayat yang ke-9, ayat yang selanjutnya, ini ayat yang ke-8 lebih dahulu. Saud Abraham. Ketika Ishak bertanya, Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Oh saudara-saudaraku, itu saat-saat yang luar biasa. Ini ujian yang luar biasa. Ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Abraham selesai akan naik ke puncak, ke atas gunung Moria. Itu Ishak bertanya kepada Abraham, Bapa, kayu sudah ada, api sudah ada, tetapi di manakah dombanya? Abraham bilang apa? Tuhan yang akan menyediakan. Ini satu hal yang luar biasa. Iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang berpegang teguh kepada janji Tuhan, kepada firman Tuhan. Sekalipun Tuhan menguji dia pada saat itu untuk meminta apa yang ia berikan kepada Abraham kembali. Tapi iman Abraham, dia berkata, Tuhan akan menyediakan. Ada 2 kali hal itu dinyatakan oleh Abraham. Yang pertama dia nyatakan kepada para bujangnya, tunggu engkau di sini di kaki bukit ini. Saya dan anak saya akan naik dan kami akan kembali. Kami akan naik, kami akan kembali. Ketika Ishak bertanya, Bapa di mana domba itu yang akan dikorbankan? Tuhan yang akan menyediakan. Bukti iman yang luar biasa. Dia tahu, dia berpegang teguh kepada janji Tuhan. Dia berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bahwa Ishak akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Lewat Ishak inilah akan lahir bangsa Israel. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu luar biasa. Belum cukup. Tuhan bawa naik Abraham ke atas. Dan mari kita baca lebih jauh. Ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunyalah kayu. Diikatnyalah Ishak anaknya itu. Diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih Ishak. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di sini peristiwa puncak daripada iman Abraham diuji oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat dia harus memberikan anaknya yang dia paling kasihi. Anak adalah masa depan bagi Abraham. Anak yang diberikan oleh Tuhan, Ishak itu memiliki janji daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau mengambilnya kembali seakan-akan. Tapi Abraham tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar dengan janjinya. Dan Tuhan yang maha kuasa. Dia bisa berbuat apapun juga. Manakala ia melakukan persiapan-persiapan yang menunjukkan keteguhan imannya, kualitas imannya. Di sini Tuhan melihat bahwa iman Abraham bukan hanya iman yang taat. Iman Abraham bukan hanya iman yang teruji oleh waktu. Tapi iman Abraham adalah iman yang berdasarkan oleh kasihnya kepada Tuhan. Iman inilah Tuhan tahu bahwa Abraham mengasihi dia. Iman yang Abraham miliki adalah iman yang mempunyai dorongan kasih, kekuatan kasih, energi kasih kepada Tuhan. Yang dia membuat dia tetap percaya kepada Tuhan.
dan melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun itu sangat berat. Tapi Abraham memiliki iman yang seperti Tuhan mau. Bukan iman yang biasa. Bukan iman yang tak kala ia menerima berkat-berkat saja. Tetapi iman yang tak kala Tuhan menguji dia. Mengambil apa yang dia miliki satu-satunya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Masa depannya diminta oleh Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Ishak masa depan Abraham. Tapi Tuhan minta. Abraham tidak berbantah. Ia berikan itu dengan rela. Ini yang Tuhan lihat. Abraham memiliki kualitas iman. Seperti yang Tuhan mau. Nah, saudara-saudara, lebih jauh. Ketika Abraham mau mempersembahkan Ishak, mau menyembelih Ishak. Disitulah puncak daripada Tuhan mengerti Abraham memiliki kualitas iman yang layak untuk menerima segenap janji-janji Tuhan. Apa yang terjadi? Malaikat dari surga berteriak, Abraham, stop, jangan bunuh anak itu. Tuhan bertindak, cukup Abraham, sekarang aku tahu seperti apa engkau. Engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang kau kasihi. Oh, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Cukup. Tuhan mengubahkan situasi dengan hal yang luar biasa. Iman yang dimiliki oleh Abraham bisa menjadikan satu keadaan yang luar biasa. Tuhan bertindak dengan mukjizat yang besar. Tuhan menyediakan domba di atas gunung, di mana gunung di sana tidak ada domba. Tetapi Tuhan bisa memanggil dari yang tidak ada menjadi ada. Itu mukjizat yang luar biasa. Itu sama waktu Allah menciptakan dunia ini. Kegelapan melingkupi bumi. Tak ada terang. Tapi Tuhan memanggil terang dari ketidakadaan. Menjadi ada dan hadir. Itu adalah karena Tuhan Maha Kuasa. Dan Abraham tahu. Tuhan akan menyediakan domba sekalipun di atas bukit. Dari yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah keadaan sekarang. Yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak akan semakin baik. Marilah kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Ia tidak pernah ingkar seperti Abraham memiliki iman. Marilah kita juga memiliki iman seperti yang Tuhan mau. Sebab kita percaya Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kita, mengasihi kita dengan mempersembahkan dirinya. Itulah kasih yang sempurna. Dengan kasih yang sempurna dia pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Dengan kasih yang sempurna dia pasti mau yang terbaik bagi kita. Seperti Abraham percaya bahwa Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita juga percaya bahwa Tuhan yang disembah Abraham, yang kita sembah juga di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia pribadi yang sama. Ya, kalau dia Maha Kuasa, dia mampu memberikan yang terbaik dan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat.
Sekalipun nampaknya keadaan saudara mungkin sekarang sedang sangat tidak baik. Tampaknya mungkin tidak ada harapan. Dagang mungkin sepi. Penyakit mungkin mengancam maut kepada saudara. Percayalah, Tuhan yang engkau imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Iman seperti Abraham rela memberikan yang dikasihi kepada Tuhan adalah iman yang memiliki didasari oleh kasih. Berikan apa yang Tuhan minta daripada hidupmu. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini, di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada, firman Tuhan diberitakan kepada saudara bukan tanpa tujuan. Firman Tuhan hari ini kau dengar bukan dengan kebetulan. Tetapi saya percaya kepada Tuhan bahwa apa yang diberitakan firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan bekerja kepada mereka semua yang mendengarkan pada pagi hari ini. Wahai saudaraku, mari bersiaplah. Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang Tuhan janjikan kepadamu. Sebagaimana Tuhan memberikan mujizat kepada Abraham. Karena Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu. Karena Abraham percaya kepada Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna kepada Abraham. Dan dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Dia tidak pernah merancangkan yang jelek. Bagi dia, bagi Ishak, bagi saudara, bagi saya, dia tidak pernah. Oleh karena itu mari saudara-saudaraku, kita sudah belajar pada pagi hari ini firman Tuhan untuk ditaati, firman Tuhan untuk dipegang teguh, tidak pernah berubah. Sekarang saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukti Tuhan mengasihi kita dan kasih yang sempurna ada di depan mata kita. Saya pikir semua juga sudah mempersiapkan perjamuan ini dengan baik. Kita akan masuk dalam perjamuan. Kasihnya sudah terbukti. Kasih yang sempurna. Anaknya yang tunggal, dia korbankan untuk menjadi penebus bagi kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita makan dan minum perjamuan, saya ingin memberikan satu cerita. Satu cerita singkat yang saya coba sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Di sebuah rumah sakit di Amerika, di Tennessee, ada seorang ibu yang hamil, yang mau melahirkan. Dan ia mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 3 tahun. Dan sepanjang masa-masa hamil itu, kakak laki-laki daripada bayi yang dikandung sering menyanyikan pujian. Nyanyian kepada adiknya di perut ibunya. Nyanyian itu, engkaulah my sunshine. You are my sunshine. Nah, saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, ketika tiba saat melahirkan, ibu itu mengalami masalah. Dan anak bayi yang dilahirkan itu kemudian harus mengalami masa-masa krisis yang luar biasa. Sampai berapa waktu dirawat di rumah sakit. Kenapa yang terjadi? Dokter bilang, tidak ada harapan lagi bagi anak ibu. Si ibu dan si bapak sudah mempersiapkan penguburan. Tapi anak laki-laki kakak daripada bayi ini meronta di rumah, menangis. Mama, saya ingin ketemu adik. Mama, saya ingin ketemu adik. Mamanya melarang. Dia menangis sekuat-kuatnya. Aku ingin menyanyi buat adikku. Nah, saat itu juga mamanya mengizinkan.
Mereka berangkat ke rumah sakit. Ada baiknya kakaknya bertemu sebelum adiknya meninggal. Ketika sampai di rumah sakit, suster menolak. Tidak bisa. Tapi anak laki-laki ini ngerengek nangis jadi-jadinya. Akhirnya ibu ini mengatakan, kami tidak akan pergi sebelum anak ini masuk. Hanya untuk menyanyi di depan adiknya sebelum anaknya meninggal. Akhirnya suster itu mempersilahkan. Oke, silakan. Tapi cepat. Kemudian anak laki-laki ini yang namanya Michael lari. Nah, apa yang terjadi? Anak bayi yang sudah tinggal menunggu waktu, sudah tidak ada daya, sudah kelihatannya sangat parah sekali, tinggal menunggu waktu untuk pergi. Michael ini kemudian berbaring di sisi adiknya dan dia menyanyikan. Nyanyian ini penuh kasih. Engkaulah matahariku. Saudara mengenal pujian ini? Saudara-saudaraku, begitu Michael menyanyi, bayi ini mendengar. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Bisikan hati daripada sang kakak. Jangan ambil matahariku. Aku ingin memeluk dia. Saudaraku, kasih Tuhan, apa yang terjadi? Bayi perempuan yang sudah tidak ada harapan ini kemudian mulai bernapas dan mulai bernapas. Dan si ibu mengatakan, Michael terus nyanyi, terus nyanyi. Michael membisikkan nyanyian ini. Terus menyanyi, terus menyanyi. Suster yang tadi melarang menyaksikan, meneteskan air mata. Adik yang sekarat itu kemudian menjadi sehat. Mujizat terjadi. Lawatan kasih seorang kakak. Pagi hari ini seberapa banyak saudara yang mengalami masalah. Tidak ada harapan lagi. Yesus membisikkan kasih-Nya lewat perjamuan. Dia ada menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Bukan hanya bisikan, tapi perbuatannya. Jangan khawatir. Yesus mengasihi engkau dan Yesus mengasihi kita. Saya dengan kasih yang sempurna. Dan dia pasti memberikan yang terbaik bagi saudara. Walaupun saudara sekarang tidak sedang mengalami masalah yang luar biasa. Tapi Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup menyediakan apa yang tidak ada sekalipun menjadi ada. Mari kita persiapkan diri kita. Dilawat oleh kasih Tuhan lewat perjamuan ini. Silakan Pak Dodi, kita menyanyikan pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah dosa. Saya harap semua ayah, kepala rumah tangga, ambil bagian sebagai ibu, membagikan perjamuan ini waktu saya mengatakan domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam. Mari semua bapak-bapak, ayah-ayah yang ada, ambil roti dan anggur itu. Kita bagikan ini kepada keluarga. Dalam darahnya, darah anak domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba
Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Semua kita bangkit berdiri, pegang roti dengan tangan kananmu, kita angkat tinggi-tinggi. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa darah Inilah lawatan kasih Tuhan kepada saudara. Kasihnya sempurna. Apapun yang sedang kau alami pada hari-hari ini, kasihnya jaminan bagi kita. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Dia akan mengadakan segala apa yang kita butuhkan dengan mujizat dan kuasanya. Mari kita akan makan. Kita akan makan dari roti ini. Sebelum kita makan, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita akan sama-sama minum di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan dengan tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebelum meminumnya, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku. Darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebelum kita minum, mari kita mengucap syukur terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatanmu, untuk kasih-Mu yang ajaib bagi kami. Kasih-Mu yang sempurna. Menjadi jaminan pada kami Tuhan, bahwa Engkau mengasihi kami begitu rupa dan kasih yang sempurna. Dan Engkau pasti memberikan kepada kami hal-hal yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari kita akan sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa dalam darahnya. Biarlah Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, izinkan saya berdoa kepada saudara-saudara. Biarlah kiranya mereka yang sakit pada pagi hari ini, pegang dengan tangan kananmu bagian yang sakit. Darah daripada Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus, yang sudah menjadi penanggung penyakit saudara dan dosa saudara. Pada pagi hari ini, percayalah, yang akan membuat mujizat kepadamu. Pegang yang sakit, saya berdoa di dalam nama daripada Tuhan Yesus. Segala penyakit yang ada pada jemaat Tuhan, siapapun yang mendengar dan percaya, dan mereka berdoa bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau yang memberikan hamba-Mu otoritas. Di dalam nama Yesus, segala penyakit yang ada, keluar. Semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang mempunyai masalah-masalah dalam kehidupan sekarang ini, percayalah, kuasa Tuhan dan kuasa yang maha kuasa. Tuhan mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Pada pagi hari ini, angkat tanganmu, berseru kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, engkau melihat tangan-tangan yang tergulung. Biar segala masalah yang mereka alami, persoalan-persoalan sulit, mustahil. Pada pagi hari ini, hamba berdoa dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Menangani segala kesulitan dan kemustahilan, pergi. Sehingga mujizat terjadi. Yang sulit sesulit apapun, masalah sesulit apapun, diatasi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan boleh kami miliki, karena kami adalah anak-anak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan pada pagi hari ini. Kami
Kami akan pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan kemenangan daripada Tuhan. Bahkan kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Sekali lagi kami mau menyerahkan mereka dalam aktivitas mereka di hari-hari mendatang, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam toko atau warung. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama untuk akan bangsa dan negara kami. Tuhan akan menolong Presiden dan seluruh staf yang ada, satukan hati mereka supaya mereka boleh bersama-sama bersahati mengatasi masalah COVID yang ada. Sehingga masalah ini boleh segera selesai dan bangsa kami boleh kembali beraktivitas maju bersama dengan Tuhan. Bahkan anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan akan kembali beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak gereja-gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk menjaring jiwa-jiwa mereka yang, oh Tuhan Yesus, merasakan akan kemustahilan, akan hal-hal yang sulit diatasi dengan cara apapun. Ketika mereka datang kepadamu, mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Lewat hamba-hamba Tuhan, lewat gereja-gereja Tuhan, lewat anak-anak Tuhan yang kau pakai menjadi berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami menyerahkan sekali lagi seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk lembaga di mana kami pernah beribadah bersama-sama di Secapa. Engkau tahu apa yang terjadi, kiranya Tuhan lawatan Tuhan juga akan melawat mereka. Perlindunganmu, penyertaanmu, mujizatmu terjadi di daerah itu. Lawatan Tuhan membawa mujizat yang besar. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih, dan terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami sekali lagi ke dalam tangan daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami ingin hidup menyenangkan dan memuliakan Engkau. Pakai kami Roh Kudus, untuk setiap hari kami boleh ada sebagaimana Engkau mau. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sekarang kita selesai ibadah, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih sayang daripada Bapa di sorga, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera dalam Roh Kudus akan menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Mari yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Tuhan menyertai Bapak Ibu dalam segala aktivitas di hari-hari mendatang. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah
meski dalam